Islam datang ke Nusantara melalui laut. Islam datang ke Nusantara melalui para sufi-sufi, para ulama, para pendakwah yang datang dengan perahu. Di sepanjang pantai pulau-pulau di Nusantara bertebaran bandar-bandar dan pelabuhan. Saya sekarang ini berlabuh di kota Lasem, kota yang juga menjadi titik masuknya Islam ke tanah Jawa. Di sini berbagai bangsa, orang-orang dari berbagai latar etnik tinggal di kota ini. Orang Cina, orang Arab, orang Eropa, dan juga orang Jawa tentunya. Tetapi di kota ini juga kita jumpai banyak pesantren. Ada beberapa kiai-kiai besar yang menyebarkan Islam, menyebarkan peradaban pengetahuan yang datang dari Hijaz, dari Yaman, dari India, ke tanah Jawa. Lasem adalah kota peradaban ilmu, tetapi juga kota tempat berlangsungnya akulturasi budaya. Saya sekarang ini berada di Jalan Pos Dandeles. Pramudia Anantatur pernah membicarakan mengenai jalan yang sangat bersejarah ini. Jalan ini dibangun dengan ribuan nyawa yang bertumbangan. Inilah jalan yang melambangkan modernitas dalam bentuk kolonialisme. Tetapi jalan ini juga jalan yang menghantarkan beberapa kiai, santri yang berjalan dari daerah timur untuk mencari pengetahuan di daerah barat. Jalan ini juga menjadi tempat para pedagang melakukan aktivitas perdagangannya. Inilah jalan masuknya modernitas, masuknya peradaban ilmu pengetahuan Islam, dan juga jalan akulturasi budaya. Kami mulai dari sesepuh terbiasa turun ke masyarakat. Jadi kami hampir setiap hari waktu siang itu kami gunakan untuk bergaul dengan masyarakat. Dan masyarakat Lasem ini sudah sangat terbiasa dengan pluralisme, perbedaan, tapi yang saling menghargai. Seperti yang dicontohkan oleh mbah-mbah kami dulu. Lasem itu kota tanpa sumbu. Apa artinya itu, Gus? Nek sampean mirsani Solo, sumbu pendek. Sumbunya akeh. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Jogja, sumbu pendek. Pekalongan, sumbu pendek. Jepara, sumbu pendek. Semarang, rodok dawa. Lasem tanpa sumbu. Bukan sumbunya panjang. Sumbu panjang kan pasti bisa disulut. Tanpa sumbu, orang iso disulut. Nah, tapi ada PR, Gus. Ada PR gini. Kalau orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, seperti saya, masih menangi kehidupan atau interaksi sosial yang begitu cair, itu ngilingnya gampang. Ini lebihan. Nah, 50 sampai 30 tahun, mereka juga agak gampang. Karena masih ada sedikit memori. Krono cerita-ceritane. Wong tua. Cerita wong tuane sing wangel ke 30 mengisor itu. Ini yang riskan bisa dipengaruhi ya. Sangat riskan. Apa usaha yang dilakukan untuk itu? Kami memberikan contoh-contoh wae. Contoh kehidupan sing kaya ngono kuwi mau.
Misal, keseharian mereka hidup bersama dengan kiai ini gitu loh. Menjadikan kiai sebagai ikon, menjadikan guru-guru ini sebagai ikon, sebagai contoh dalam kehidupan seharian. Itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ngaji ihya sing semono, dibandingkan dengan ngaji kitab-kitab semua qala Muhammadullah. Saya tidak menafikan ini. Teladan ya. Ini penting, tapi keteladanan. Kalau Gus Ulil tadi cerita tentang akhlak karo apa sih ilmu. Saya mengibaratkan akhlak itu meja, ilmu itu nggone ngisore meja. Sikile. Ora ono sikil meja iki ya, Bro. Lintang. Sifat akhlak itu mudun. Sifat ilmu yang butuh wayanmu. Jadi dua ini sesuatu yang mesti bareng terus menerus. Harus bersama-sama. Kelenteng Gyeongbyo. Gyeongbyo adalah kelenteng yang didirikan untuk menghormati leluhur yang berani dan berbudi, didirikan pada tahun 1780 sebagai peringatan bagi pahlawan-pahlawan Kota Lasem dalam perang melawan VOC pada tahun 1742 dan 1750. Ini adalah gambar-gambar di tembok ini. Saya tidak tahu persis bagaimana cerita di dalam tembok ini, tapi saya kira gambar-gambar ini melambangkan sebuah cerita. Kalau melihat gambar ini sebagai seorang Muslim, saya melihat sebuah perbedaan yang kontras ya. Di dalam masjid biasanya gambar kurang dianjurkan. Oleh karena itu di masjid-masjid Muslim biasanya yang ada hanya tulisan Allah Muhammad, kaligrafi. Tetapi di dalam rumah ibadah umat Konghucu, gambar penting sekali. Jadi di sini melambangkan ya perbedaan tradisi agama antara agama Islam dengan agama Konghucu. Saya sekarang berada di sebuah pemakaman yang sangat dihormati di kawasan Lasem. Di makam ini dimakamkan beberapa kiai besar. Mbah Sambu, salah satu tokoh yang penting di kawasan Lasem yang menurunkan banyak kiai-kiai di daerah sini. Tetapi juga ada kiai yang sangat dihormati di komunitas Nahdliyin, yaitu Kiai Maksum. Saudara, makam adalah sesuatu yang sangat penting di dalam tradisi umat Islam. Tradisi ziarah dan tradisi menghormati leluhur adalah tradisi yang dipraktekkan oleh komunitas santri, tetapi juga oleh komunitas Cina. Ada kesamaan di dalam hal satu ini, yaitu menghormati para leluhur. Berziarah ke makam melambangkan hubungan dengan sejarah masa lampau, melambangkan mengalirnya berkah dari orang-orang yang saleh di masa lalu kepada generasi sekarang. Saya sekarang sedang di masjid yang sangat bersejarah di Lasem. Inilah masjid yang menjadi landmark atau tanda Kota Lasem. Disinilah dulu Kiai Maksum, Kiai Bedawi, dan para kiai-kiai besar yang lain yang tinggal di Kota Lasem mengajar. Dan disinilah salah satu pusat kebudayaan di Kota Lasem selain pusat-pusat yang lain. Pintu utama di dalam Masjid Lasem ini disebut dengan Babu Sayyid Abdurrahman alias Mbah Sambu. Ini adalah tokoh seorang Sayyid yang sangat penting di Lasem yang menjadi leluhur dari beberapa kiai di Kota Lasem. Saya akan masuk ke dalam masjid. Mihrabnya unik, dengan ukir-ukiran yang juga sangat indah, tetapi ini saya duga adalah ukir-ukiran yang berasal dari masa sekarang. Dan
ini adalah mimbar khutbah. Kemudian inilah salah satu ciri penting masjid-masjid di Jawa, yaitu kubahnya. Di dalam setiap masjid di Jawa selalu ada simbolisasi 4 pilar atau 4 soko. Angka 4 di dalam simbolisasi Islam melambangkan makna yang penting. Angka 4 juga berarti 4 madhab yang diikuti oleh umat Islam di Indonesia. 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Inilah salah satu makna simbolisasi pilar 4 di dalam setiap masjid-masjid yang ada di Jawa. Ini saya berada di sebuah tempat pembatikan di Lasem. Saya akan bertemu dengan 7 bidadari yang mewarisi tradisi batik Lasem. Sugeng siang, Bu. Masya Allah. Ini ibu-ibu sampun pinten tahun niki ndamel batik niki? Ini batikipun namanya apa, Bu? Gunung Ringgit Pring dan batik 3 negeri nggih. Niku disebut 3 negeri napa niku nggih? Warnane 4 macam, 3 warna atau 4 warna nggih. 3 negeri itu melambangkan 3 negara dari Tionghoa, Barat, dan tentu saja Jawa ya. Jadi ini batik betul-betul melambangkan akulturasi, melambangkan pertemuan antar budaya. Jadi kalau Lasem kita sebut sebagai kota akulturasi budaya, kota tempat bertemunya berbagai budaya, maka salah satu bentuknya yang paling kelihatan adalah batik ini. Inilah yang kita sebut dengan tradisi sebetulnya ya. Tradisi itu biasanya dikerjakan dengan penuh kesabaran, tidak kelihatan di permukaan, umumnya agak disepelekan oleh orang-orang modern, karena orang-orang modern sangat terpukau dan menyembah kecepatan, tetapi tradisi justru mempunyai cara yang berbeda. Tradisi itu menghormati kerja yang pelan-pelan dalam waktu yang panjang. Lagi-lagi karena saya seorang santri yang datang dari kultur pesantren, saya mengkaitkan ini dengan tradisi serupa dalam tradisi pesantren, yaitu orang belajar membutuhkan waktu yang lama. Dalam istilah pesantren disebut dengan tulu zamani, sama dengan membatik. Ya. Tapi sekarang kita menyaksikan orang-orang yang kepingin cepat belajar agama dalam waktu yang singkat, menghafalkan Quran dalam 1 bulan. Jadi agak ironis ya. Tetapi yang lebih dari segala-galanya adalah kecintaan. Tradisi tidak bisa dirawat tanpa kecintaan. Bagaimana Pak Heru melihat ya kehidupan kerukunan dan kebersamaan di Lasem itu? Bagaimana jenengan melihatnya ya? Saya melihatnya dulu tuh ya sangat akrab. Yeah. Dan buktinya saya sama beliau ini kan zaman saya teman-temannya dia masih remaja, kita no problem, nggak ada masalah. Yeah. Dan juga saya sangat berharap situasi seperti yang lampau itu terjadi kembali ya. Karena itu kaitannya banyak, baik secara sosiologi, ekonomi, dan politik. Pak Heru niki melihat jadi ada
tanda kutip masalah di kalangan teman-teman Tionghoa karena tadi ini kurang memperhatikan tadi ini ya, usaha kebersamaan ini ya. Karena pendidikan. Maksudnya gimana pendidikan ini? Sejak balita masuknya sekolah yang nggak campur. Oke. Saya ini sedang berusaha Pak, kalau mungkin ini ada kesulitan. Sekolah itu jangan ditulis sekolah Katolik Hamong Putra, jangan. Sekolah Hamong Putra, titik. Mau yang punya yayasan Katolik itu urusan Belakangan. Mau Muslim, mau Kristen, mau Buddha, terima saja. Sekolah semua sama di kalau sini. Islam kecuali kalau pondok pesantren Lain itu. Muslim. Itu seperti seminari kan? Iya. Kalau seminari di Betoyudan Betoyudan, atau sekolah. Tapi kalau sekolah yang umum, saya berharap itu tidak ada. Karena itu nanti membantu ini ya, orang-orang anak-anak ini kumpul satu dengan yang lain, berinteraksi tadi ya. Dan itu mempengaruhi nanti kalau dewasa ya, cara berpikirnya ya. Saya salah satu. Ini hasilnya ini ya, Pak Muid sama Pak Heru ini. Saya jotosan enggak apa-apa, Gus. Iya. Jotosan kaya enggak apa-apa, selesai. Lasem adalah sebuah rumah kecil. Di Lasem ini berlangsung suatu kehidupan yang indah. Di Lasem berlangsung kehidupan bersama, apa yang saya sebut sebagai konvivia kecil. Kehidupan bersama di antara orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Kenapa di kota Lasem, di rumah kecil ini, berlangsung konvivia atau hidup bersama yang damai, disebut sebagai at-ta'ayush, hidup bersama secara damai. Kenapa terjadi at-ta'ayush seperti ini? Menurut kesaksian Kiai Zaim Ahmad atau yang dikenal dengan Gus Zaim, cucu dari Kiai Maksum, tokoh besar Nahdlatul Ulama. Gus Zaim mengatakan bahwa hidup bersama seperti ini terjadi karena ada masa di mana anak-anak dari berbagai keluarga yang berbeda-beda latar belakangnya hidup bersama, mengalami interaksi bersama. Di mana? Di sekolah. Seorang pengusaha Lasem, Heru Karyanto, mengatakan hal yang sama. Mereka belajar tentang hidup bersama secara damai di sekolah. Sekolah pada zaman dahulu memfasilitasi terjadinya kontak, terjadinya perjumpaan, terjadinya iltiqa, encounter, perjumpaan antara anak-anak dari berbagai latar budaya semacam ini. Heru Karyanto mencemaskan jika pengalaman bersama seperti ini sekarang tidak dirawat. Karena sekarang ini anak-anak cenderung pergi belajar ke sekolah yang makin tersegregasi. Mereka tidak punya pengalaman lagi untuk hidup bersama seperti dialami oleh generasinya Gus Zaim. Lasem adalah sebuah rumah, tetapi rumah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika ia tidak dirawat, dia bisa rusak. Lasem telah memberikan pelajaran, contoh kecil bagi Indonesia bagaimana membangun kehidupan bersama yang damai. Indonesia hari-hari ini menghadapi masalah besar di dalam membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis. Lasem memberikan pelajaran. Dari kota kecil ini kita menyaksikan at-ta'ayush as-silmi, hidup bersama yang damai. Tetapi pengalaman ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted, sesuatu yang begitu saja ada. Dia ada karena diadakan, dan dia ada karena dirawat. Karena itu merawat kota Lasem adalah wajib, adalah keniscayaan.